Beberapa teman sekaligus pengusaha di Tasikmalaya mengaku kaget mendengar kabar penangkapan Endang Abdul Malik atau yang akrab disapa Endang Juta oleh Polda Jabar terkait kasus tambang ilegal. Bahkan, mereka tak percaya, lantaran sosok Endang Juta dikenal baik dan dermawan, kerap membantu masyarakat, terutama anak yatim dan pembangunan sarana ibadah di wilayah Tasikmalaya. Salah satu pengusaha asal Tasikmalaya, Iman Hidayat mengaku dirinya serta beberapa temannya sudah dianggap sebagai keluarga oleh Endang Juta. Hal tersebut diungkap Iman saat ditemui pada Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Ia mengaku, sosok Endang Juta mudah bergaul dan dikenal baik kepada masyarakat Tasikmalaya. Selain itu, Iman menuturkan bahwa setiap Jumat, Endang Juta kerap berbagi sembako kepada masyarakat. Iman mengklaim bahwa usaha Endang Juta selama ini legal dan resmi. Bahkan ia juga menilai usaha tambang pasir Galunggung berperan penting dalam berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat. Menurutnya, material pembangunan jalan tol dari Bandung ke Jakarta itu berasal dari pasir Gunung Galunggung Tasikmalaya. Iman juga mendoakan Endang Juta agar kasus yang menjeratnya bisa selesai dan bisa segera berkumpul kembali. Terpisah, analis lingkungan Universitas Siliwangi, Siti Fajar Rajani menyebut bahwa kerusakan lingkungan akibat tambang pasir di Gunung Galunggung sudah sangat parah dan harus segera dihentikan. Ia berharap eksploitasi tersebut harus segera dihentikan dan harus dilakukan perlindungan terhadap lahan-lahan yang mengandung pasir di Tasikmalaya. Siti juga menambahkan, meski memiliki nilai ekonomi, namun dampak kerusakan terhadap lingkungannya sangat parah. Terbukti lahan sudah mengalami longsor, erosi semakin parah, sumber air sudah mengalami pengurangan, pun lahan produktif semakin menghilang. Menurut Siti, hal itu tidak bisa tergantikan oleh nilai ekonomis penambang pasir yang manfaatnya diterima oleh bukan masyarakat setempat, karena masyarakat setempat pun mendapat manfaat yang kecil sekali dan tidak seimbang. Ia menilai, penambangan pasir terjadi saat ini lantaran tidak adanya pemanfaatan sumber daya alam. Bahkan, menurut Siti, alam raya ada batas kemampuan sampai mana bisa dimanfaatkan. Siti mengaku, kepedulian lingkungan semakin meningkat sejalan dengan penegakan hukum yang tengah dijalankan saat ini. Masyarakat setempat yang bekerja di lahan pertambangan pun hanya sebagian kecil, karena pertambangan pasir di Gunung Galunggung ada masanya dan tidak selamanya berjalan. Hal tersebut lantaran ketika lahan tambang menyusut, maka peluang kerja semakin menipis. Ya, kami sebagai teman, sahabat, sudah mendapat pagi itu sebagai keluarga kita juga semua, mendengarnya dan melihat di sosmed memang bikin kita kaget. Kita tidak percaya apa yang terjadi. Setelah kita tanya keluarganya, memang Pak Haji beradanya ada di Bandung. Terkait masalah yang Pak Haji yang sekarang terjadi, kita seolah nggak percaya. Karena Pak Haji itu yang kenal baik, orangnya memang sangat support, terus dia berbaur dengan masyarakat, baik di kalangan menengah, atas, sampai tokoh agama masyarakat kecil pun. Setiap kegiatan yang dia lakukan, rata-rata kegiatan yang memang sosial. Setiap Jumat kita sering lihat Pak Haji berbagi sembako untuk masyarakat. Pembangunan di manapun, kalau misalkan kiranya dia bisa bantu, dia sering bantu. Tokoh agama kalau ada pembangunan untuk pesantren, masjid, Pak Haji itu yang saya tahu, karena kalau diminta bantuan selalu dia bantu. Mungkin yang paling kita rasakan sebagai masyarakat, adanya pembangunan jalan tol dari Bandung ke Jakarta, yang telah saya tanya ke Pak Haji itu memang pasirnya dari pasir Galunggung. Masyarakat pun harusnya bisa mengerti dan merasakan apa hasil dari pasir Galunggung itu. Rumah-rumah, bangunan, toko berdiri, kalau tidak ada pasir mungkin tidak akan berdiri seperti sekarang. Jadi apa yang terjadi sekarang sama Pak Haji, perasaan saya Pak Haji itu nggak akan, ini kan sudah bertahun-tahun dia usaha di sana, pasti legal pun dia tempuh. Ya kami berdoa semoga
apa yang terjadi dengan Pak Haji sekarang, Pak Haji bisa terima ini adalah sebagai cobaan. Dia mengejarnya dengan ikhlas supaya apa yang terjadi nanti di kemudian hari, sangkaan yang disangkakan sama masalah ini tidak terjadi gitu. Jadi usahanya dia itu pendapat saya saat itu legal, resmi. Jadi kita semua teman-teman selalu berdoa yang terbaik untuk Pak Haji. Pak Haji semangat, ini adalah cobaan. Jangan dijadikan sebagai musibah, tapi anggaplah ini ujian dari Allah. Semoga semua yang terjadi bisa selesai dengan cepat. Terima kasih untuk Pak Haji, harapannya apa sih dari kasus ini? Mungkin harapan kita dari teman-teman semua, semoga masalah ini cepat selesai. Apa yang disangkakan oleh pihak berwajib itu tidak terbukti, sehingga Pak Haji bisa cepat bertemu, bergabung lagi sama kita, sama keluarga, berkumpul, seperti biasa.